selanjutnya adalah bagaimana supaya ketika kita sudah set up domain sudah selesai, sebenarnya panjenengan itu sudah bisa menggunakan Office 365 yang gratis, tetapi masih versi trial. Mau pakai versi trial gitu ya, nggak mau kan? Nah, makanya panjenengan harus memverifikasi apakah website atau domain yang panjenengan masukkan tadi itu benar-benar institusi pendidikan atau enggak. Itu harus diverifikasi dulu sama Microsoft. Kalau memang sudah di-approve sama Microsoft, maka panjenengan akan dikasih akses penuh Office 365 selama 1 tahun free. Gitu ya. Nah, bagaimana cara memverifikasi? Silakan dilanjutkan ke sini. Cara memverifikasinya adalah tetap di ini ya, di admin center ya. Silakan pilih penagihan billing ya. Kalau bahasa Inggrisnya di situ billing, atau kalau yang pakai bahasa Indonesia pakai penagihan. Nah, ini saya mau jelaskan dulu. Sebenarnya yang versi trial itu yang bagaimana sih? Nah, gitu. Sebelum panjenengan mendapatkan yang versi yang full Office 365 for Education, jenengan akan mendapatkan versi trial seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, sebenarnya apa sih bedanya versi yang trial sama yang versi full? Nah, yang trial itu seperti ini Bapak Ibu. Untuk ketika panjenengan sudah mendaftar, di-approve, tapi belum mendapatkan yang versi yang full, panjenengan akan mendapatkan versi trial. Versi trial itu panjenengan berhak atas 5.000 user untuk siswa dan 5.000 user untuk guru. Sebenarnya itu sudah cukup ya, nggak mungkin kan, maksudnya sementara ini nggak sampai gitu ya di dalam satu institusi yang sampai jumlahnya sampai lebih dari 5.000 kayaknya itu sudah gemuk sekali gitu ya, kecuali kalau di yayasan ya, yayasan. Nah, panjenengan sudah dapat lisensi untuk 5.000 account siswa sama 5.000 account guru. Ini secara gratis selama, nah ini ada kadaluarsanya. Ini saya ambilnya tadi pagi ya Bapak Ibu ya, tadi pagi. Jadi selama setengah tahun ya, selama 6 bulan. Nah ini kadaluarsanya tanggal 4 Desember. Saya registrasinya tadi pagi. Nah berarti kan 6 bulan ya, setengah tahun ya. Selama setengah tahun, kalau panjenengan tidak melanjutkan proses deployment, jenengan masih bisa menggunakan yang versi trial selama 6 bulan. Oke. Selanjutnya, ini kok sepi sekali ya? Masih dengar suara saya nggak ini? Halo? Konsentrasi, Bu. Oh iya, ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Serius. Ya. Ini pembahasan tingkat dewa, Ibu. Iya, alhamdulillah. Jadi harus konsentrasi. Berbusa-busa, ternyata nggak ada yang dengar kan? Oke, saya lanjutkan. Oke, saya lanjutkan ya, Pak ya. Ini tinggal sedikit. Ya. Oke. Nah, ketika jenengan mendapatkan yang versi trial, tadi saya sampaikan ada 5.000 untuk pengguna siswa, 5.000 untuk guru. Itu gratis selama 6 bulan. Tetapi kalau jenengan mendapatkan yang versi full, itu selama 1 tahun, panjenengan akan mendapatkan, tadi saya cek itu 500.000 user untuk guru. Kalau dulu, makanya ini saya tadi agak kaget, kok 500.000 ya, kok dibatasi? Kalau sebelumnya itu unlimited loh itu. Jadi 1 juta pun nggak ada masalah. Ternyata sekarang sudah dibatasi. Mungkin sekarang banyak gitu ya yang registrasi. Makanya sekarang dapatnya 500.000 dan itu sudah sangat besar sekali gitu ya. Nggak mungkin kalau itu akan kita pakai semua. Oke, itu yang versi full. Kemudian, nah ini, jadi yang versi trial itu seperti ini Bapak Ibu ya. Ini ada tulisannya Office 365 A1 untuk pelajar. Kemudian, nah hal terakhir yang akan kita lakukan adalah, nah bagaimana caranya supaya kita dapat yang versi full? Nah, maka kita harus meminta lisensi kepada Microsoft supaya kita dapat versi yang full. Caranya bagaimana? Nah, caranya adalah silakan ini. Walau ya di sini ya. Saya kembali lagi di sini. Di sini ada tulisannya tagihan gratis ya, ini untuk versi trial. Nanti yang untuk versi full itu di situ nggak tertulis gratis gitu, tetapi tertulis
Rp 0 rupiah gitu ya. Jadi sebenarnya itu gratis, tapi di situ sama kalau misalnya kita mau membeli lisensinya, nanti prosesnya ya membeli seperti membeli gitu, tetapi dengan harga 0 rupiah gitu ya. Kemudian untuk Office 365 for Education yang free itu yang bagaimana? Yang A1 Bapak Ibu, pilihannya A1 Office 365 for faculty or for student gitu ya. Nah, ketika panjenengan masih belum mendapatkan lisensi itu, nanti panjenengan akan mendapatkan error seperti ini ketika akan melakukan pembelian. Nah, istilahnya di sini pembelian, meskipun kita mendapatkannya gratis, tapi kita sebenarnya untuk mendapatkan lisensi itu kita harus istilahnya di sini membeli gitu ya, membeli. Nah, untuk membeli yang Office 365 yang A1, lisensinya A1 for faculty untuk pengajar dan for student untuk siswa, maka panjenengan harus membeli. Nah, ketika panjenengan masih belum verifikasi, ketika Microsoft masih belum memverifikasi institusi pendidikan panjenengan, institusi organisasi panjenengan, nanti akan error seperti ini Bapak Ibu. Tidak ada pilihan nggak ada menu untuk membeli yang A1 itu tidak ada. Akan muncul error seperti ini atau tidak error. Kalau dulu sering error seperti itu Bapak Ibu, tapi akhir-akhir ini tidak diarahkan ke halaman error tadi, tetapi panjenengan akan ditawari layanan yang berbayar seperti ini. Jadi di sini tidak ada layanan A1 Office 365, tidak ada. For faculty atau for student, tidak ada. Nah, bagaimana supaya layanan A1 itu nanti muncul di sini dan bisa kita beli? Nah, di sini ada fitur beli layanan gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau panjenengan mau mendapatkan lisensi yang gratis, maka panjenengan harus menuju ke menu beli layanan, kemudian memilih yang A1 for faculty atau for, untuk pengajar atau for student untuk siswa. Tetapi di sini tidak ada Bapak Ibu. Sebelum Microsoft memverifikasi apakah benar-benar domain panjenengan itu domain yang aktif, memang ada beneran gitu sekolahnya. Sebelum itu diverifikasi, itu tidak ada di sini Bapak Ibu. Nah, supaya kita mendapatkan pilihan itu, bagaimana caranya? Kita harus kontak Microsoft. Nah, ini bagian yang paling sulit dan agak menjengkelkan sebenarnya ya. Karena ini kita nanti harus berkomunikasi dengan orang Microsoft yang ada di luar negeri sana, dan notabene itu nanti komunikasinya harus bahasa Inggris Bapak Ibu. Nah, ini kadang-kadang agak males gitu ya. Kalau misalnya lagi nggak mood gitu, memang agak males karena pakai bahasa Inggris gitu. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah, coba saya klik dulu. Nah, caranya adalah saya langsung ke halaman selanjutnya dulu. Nah, sementara ini karena punya panjenengan masih yang trial, maka di sini saat ini yang panjenengan pilih gitu ya, karena masih trial itu adalah ini Bapak Ibu. Jenengan bisa pilih di penagihan, kemudian my product tadi, your product, jadi produk saya tadi ya. Mana produk saya? Nah, ini produk Anda. Di produk Anda silakan diklik. Ini karena saya capture yang punya saya ya, karena tidak ada di proses deployment yang saya lakukan tadi, nggak sampai seperti ini Bapak Ibu, karena sudah tidak bisa verifikasi ya. Jadi saya capture yang dari punya saya yang sudah eksis. Itu ketika panjenengan dapatkan yang free, itu panjenengan oh bukan ini, sebentar. Saya ulangi lagi. Ketika misalnya panjenengan sudah mendapatkan yang versi full ya, jadi sudah di-approve, sudah diverifikasi sama Microsoft, nanti panjenengan akan mendapatkan ini. Jadi saya bilang 500.000 akun untuk pengajar sama siswa. Nah, karena ini punya saya ya, sekolah saya sudah digunakan, maka ini sudah berkurang. Nah, ini kemudian ini ada tambahan baru ini, Microsoft Power Automate Free. Ini tambahan baru Bapak Ibu. Jadi gratisan baru ini ya dari Microsoft. Kalau dulu nggak ada, dulu belum ada ini. Jadi ini saya dapat yang baru ini.
dapat update baru ini yang free ya. Kayak dapat layanan dikasih bonus gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian kita fokus ke bawah, Office 365 A1 for faculty atau untuk pengajar, jumlahnya adalah 500.000. Karena ini sudah saya pakai untuk sekolah saya, maka ini sudah berkurang. Ini kalau panjenengan sudah di-approve, sudah diverifikasi institusinya. Nah, ini saya lihatkan yang fullnya seperti ini. Ini nanti yang akan panjenengan dapatkan ketika sudah oke gitu ya, sudah di oke. Nah, sekarang bagaimana cara untuk mendapatkan lisensi itu gitu ya, yang free dan dapat 500.000 user for faculty or for student? Cara yang paling cepat adalah panjenengan klik bagian ini. Di sini ada need help gitu ya. Kalau bahasa Inggris ada need help, kalau bahasa Indonesia perlu bantuan, di pojok kiri bawah itu ada. Jadi karena tadi di sini ya, karena tadi di sini layanan A1 Office 365 masih belum ada, maka untuk mendapatkan lisensi panjenengan kontak pihak Microsoft. Cara yang kontaknya bagaimana? Silakan diklik di sini icon hijau, sini need help, biasanya kita perlu bantuan. Nanti akan seperti ini. Nah, ini need help, ini saya tuliskan besar supaya saya capture agak besar, perlu bantuan ini. Jadi kotak hijau ini kalau saya klik itu jadinya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya apa yang tampil? Maka akan tampil seperti ini. Ada beberapa pilihan untuk mengontak Microsoft gitu ya. Untuk mendapat bantuan Microsoft itu tadi ada beberapa cara gitu ya. Cara pertama adalah dengan support asisten. Jadi kita itu maksudnya kita mengalami kesulitan apa di sini. Nah, saya ini kayak bot gitu ya, kayak sistem gitu Bapak Ibu. Jadi Anda mengalami kesulitan apa? Silakan tuliskan di sini. Nanti akan saya bantu. Nggak usah kontak dulu gitu ya. Saya sudah siapkan gitu. Barangkali ini bisa membantu. Nah, coro Jawa misalnya gitu ya. Jangan tuliskan aja di sini. Nah, ini saya tuliskan. Ini, nah sayangnya ini harus bahasa Inggris Bapak Ibu ya. Jadi please give us education tag ya. Jadi biasanya kalau biasanya saya tuh saisoi bahasa Inggris, misalnya I have trouble in purchasing Office 365 for education gitu, saya tuliskan aja di situ. Itu orangnya sudah pasti mengerti gitu. Oh, maksudnya ini mau order, mau pilih mau minta lisensi Office 365 yang for education nggak bisa gitu. Biasanya itu gitu. Nah, saya tuliskan aja di situ. Atau panjenengan kalau misalnya di sini tidak mendukung gitu ya, jenengan bisa menggunakan layanan yang kedua. Ini di sini ada gambar headset di atas ini ya. Ini adalah permintaan layanan melalui telepon. Jadi kalau mau yang lebih cepat, biasanya saya pakai yang ini ya. Kalau mau yang lebih cepat, itu saya akan klik ini, yang headset ini. Kemudian saya tuliskan judulnya, maksudnya judul trouble-nya apa, permasalahannya apa. Saya tuliskan di sini. Kemudian boleh deskripsinya di sini ya. Misalnya ini, please help me to purchase A1 Office 365 for education. Di sini saya tulis. Kemudian di sini konfirmasikan nomor telepon Anda di sini. Nah, nomor telepon yang bisa ditelepon. Nah, tuliskan di sini. Kemudian klik hubungi saya. Ini nggak sampai 5 menit Bapak Ibu, panjenengan pasti akan dibel. Akan ditelepon langsung, bisa dari Microsoft Hong Kong, bisa dari Microsoft Washington, gitu ya, pokoknya yang dari luar negeri. Tapi ya gitu, harus siap-siap karena pakai bahasa Inggris gitu ya, malasnya gitu ya, pakai bahasa Inggris gitu ya. Kalau sudah ditelepon, itu nanti panjenengan akan diajak ngomong bahasa Inggris, bahasa Inggris gitu ya. Nah, untuk mengkonfirmasi aja apakah benar bahwa Anda telah meminta bantuan kami untuk permasalahan tersebut gitu. Sebenarnya hanya itu aja poinnya gitu. Bilang aja yes gitu ya. Yes kalau nggak bisa. Yes gitu. Nah, nanti mereka akan mengirimkan email biasanya ya. Mereka akan mengirimkan email yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus panjenengan jawab. Ya, pertanyaan-pertanyaan nanti saya tunjukkan ya. Pertanyaannya apa saja sih, saya kasih bocoran nanti ya. Oke, nah cara layanan yang ketiga adalah ini. Nah, ini masih di layanan ya. Selain menggunakan telepon, panjenengan juga bisa meminta bantuan atau meminta bantuan menggunakan email.
menggunakan email ini juga lumayan cepat responnya kok ya. Dengan cara mengisikan di sini email yang ada di bawah ini, email yang bisa mereka kirimi email gitu ya, email yang bisa dihubungi, silakan tuliskan di sini. Kemudian pilih hubungi saya gitu ya. Nanti semua permasalahan yang ada di sini akan dikirimkan melalui email dan mereka akan menjawab email panjenengan itu ke email yang dicantumkan di sini. Oke, nah ini adalah pertanyaan yang harus panjenengan jawab untuk memverifikasi apakah domain panjenengan itu benar-benar institusi pendidikan atau enggak ya. Ini adalah pertanyaannya. Jenengan nanti cara menjawab emailnya ini sudah pasti akan dikirim lewat email Bapak Ibu, tidak ditanyakan lewat telepon. Jadi kalau misalnya jenengan minta bantuannya menggunakan telepon, itu panjenengan nanti tetap akan ketika telepon itu mereka hanya mengkonfirmasi apakah benar Anda telah meminta bantuan kami untuk membeli Office 365. Oh yes gitu ya. Oke. Maka mereka akan mengirimkan email ke situ, ke alamat email yang sudah jenengan isikan tadi. Nah, ini harus panjenengan jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ini ada 7 pertanyaan. Nah, ada 7 pertanyaan, silakan dijawab. Bagaimana cara menjawabnya? Bagaimana cara menjawabnya, Bu? Nggak bisa. Nanti saya kasih tahu caranya, ya. Tapi nggak di sini ya, nanti jadi lama. Ini sudah ada template-nya ya. Jadi kalau teman-teman yang deploy itu sudah ini biasanya menyampaikan ke teman-teman yang minta deploy itu silakan diisi ini. Kalau yang pertanyaan ini silakan diisi ini gitu. Biasanya seperti itu kalau saya ya. Oke. Pertanyaan ini harus dijawab dengan cara mereply email yang sudah dikirimkan Microsoft ke kita melalui email yang sudah panjenengan ketikkan tadi. Oke. Nanti kalau ini sudah diterima oleh Microsoft ya, jadi jawaban panjenengan atas pertanyaan ini sudah dikirimkan lagi ke Microsoft dan Microsoft sudah memverifikasi, mereka akan menjawab dengan jawaban ini Bapak Ibu. Oke, permintaan Anda telah disetujui gitu ya. Permintaan Anda telah disetujui. Untuk meneruskan proses deployment, silakan klik link ini. Nah, ini sudah ada linknya. Jenengan tinggal klik link aja, kemudian di situ nanti sudah langsung ditampilkan. Nah ini, setelah menerima balasan seperti tersebut di atas, maka proses verifikasi telah berhasil. Selanjutnya Anda dapat menambahkan layanan Office 365 yang lisensi A1 ke tenant Office 365 sekolah kita. Ya. Oke, nah sekarang bagaimana cara membelinya tadi ya, membeli yang masih belum ada. Nah ini sudah di-approve, nanti akan muncul Bapak Ibu. Nah ini, ketika kita kembali lagi ke beli layanan, nanti panjenengan sudah bisa melihat pilihan ini Bapak Ibu. Office 365 A1, Office 365 A1 untuk pelajar, ini pakai bahasa Indonesia ya, pelajar dan sama yang pengajar gitu ya. Nah cara mendapatkannya bagaimana? Jenengan klik details. Nanti klik detail. Karena panjenengan akan membeli akan meminta 2 lisensi, yaitu untuk pengajar dan pelajar, maka lakukan ini 2 kali. Kita lakukan dulu yang pertama, yaitu untuk yang pelajar. Oke, jenengan tinggal klik aja di sini detail, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Office 365 untuk pelajar. Di sini adalah statusnya atau ini adalah free, gratis ya. Untuk mendapatkannya silakan klik tombol dapatkan sekarang. Tuh ya. Klik dapatkan sekarang, nanti akan muncul seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini tagihan gitu ya. Jadi gini. Ini seperti kalau kita belanja di Shopee gitu loh Bapak Ibu ya. Jadi kita pilih menunya mau beli apa, setelah itu baru kita melakukan pembayaran gitu ya. Seperti itu ya, sama kayak gitu ya. Nah, setelah panjenengan tadi memilih ini, dapatkan sekarang berarti kita sudah memilih. Selanjutnya apa? Selanjutnya jenengan pilih ini. Harganya Office 365 yang A1 untuk pelajar itu harganya adalah 0. Jadi free ya, tapi di sini tetap ada harganya adalah 0 gitu ya, per tahun. Di sini akan dimintai ditawarkan mau dibayar yang 0 rupiah itu ya, mau dibayar bulanan atau mau dibayar 1 tahun penuh.
Jadi langsung kita langganan 1 tahun gitu atau bulanan gitu ya. Nah, maka kita bisa pilih yang bayar yang 1 tahun penuh. 1 tahun penuh yang sebelah kanan ini Bapak Ibu. Silakan diklik. Sampai muncrat. Silakan diklik. Kemudian klik tambahkan ke keranjang. Nah, ini persis sama ketika kita ini, sama kayak ketika beli online itu ya Bapak Ibu ya. Tambahkan ke keranjang. Nanti keranjangnya panjenengan di sini ya sebelah kanan. Ini nanti akan ada, nah ini Office 365 untuk pelajar, untuk pengguna yang tak terbatas. Ini tulisannya masih tak terbatas ya. Ini mungkin yang lama ya. Sistemnya masih yang lama. Ini totalnya Rp0. Kalau panjenengan mau hanya ingin membeli pelajar saja, langsung check out. Ini ya, kayak di Shopee gitu, Shopee. Langsung check out. Tetapi di sini kan kita mau dapatkan lisensi yang 2, pelajar sama pengajar. Maka jangan check out dulu. Jenengan kembali lagi ke ini. Ke lihat langganan saya, bisa klik lihat langganan saya atau klik back aja, klik back, nanti panjenengan akan dibawa ke sini lagi. Oh, jenengan ke sini lagi, ke sini tapi ini. Nah, ke sini lagi ya Bapak Ibu ya, klik di beli layanan, kemudian pilih yang untuk pengajar, pilih detail lagi, jadi caranya sama ya, pilih detail lagi, kemudian dapatkan sekarang, kemudian pilih yang pengajar ini, bayar untuk 1 tahun penuh. Setelah itu, jenengan bisa masukkan ke keranjang, dan di sini akan terlihat, oh jenengan sudah membeli 2, yaitu Office 365 yang untuk pengajar sama untuk pelajar. Kalau sudah 2 ini, silakan klik check out. Ya. Setelah kita klik check out, seperti biasa, nanti panjenengan akan mendapatkan ini ya, tagihan. Kalau kita belanja online kan gitu ya. Jadi nanti harga keseluruhannya itu segini loh, nanti bayarnya itu di sini loh gitu ya. Seperti itu ya. Nah, seperti ini. Bagaimana kelihatannya? Nah, di sini lucu ya. Bagaimana kelihatannya ya? Enggak bagaimana ya, bagus kelihatannya ya. Silakan klik aja berikutnya. Nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Jenengan akan ditanyai metode pembayaran yang Rp0 itu nanti akan dibayar melalui apa gitu ya. Lucu ya, Rp0. Mau bayarnya lewat apa? Mau pakai credit card, pakai Mastercard, atau langsung dapat atau penagihan manual. Di sini ada tulisannya di sini Bapak Ibu. Kita pilih metode pembayarnya yang faktur. Bayar dengan transfer bank, manual, kita transfer. Ini epo-epoe Bapak Ibu, pura-puranya seperti itu, tapi sebenarnya nanti tidak kita lakukan ini. Gitu aja sudah takut, enggak ya. Jadi kita tetap enggak bayar gitu ya. Jadi di sini karena kita harus mengisi prosedur ini, tuliskan, pilih di sini fakturnya, pembayarannya adalah melalui faktur, kemudian silakan dipilih di sini bayar pada tahun, jadi selama 1 tahun. Di sini mungkin kecil ya, nggak kelihatan. Oke, selanjutnya di sini secara otomatis nama kita sudah ada muncul di sini Bapak Ibu. Tidak perlu mengisikan lagi, secara otomatis dia akan mengambil dari database yang pertama kali kita masukkan ketika registrasi tadi ya. Jadi otomatis di sini muncul. Oke, muncul. Selanjutnya silakan klik centang, ini belum saya centang ya. Ini nanti silakan dicentang, kalau ada seperti ini silakan dicentang aja Bapak Ibu ya, karena kita kan sudah dapat gratisan gitu ya, yang apa memuasi dikasih newsletter atau apa gitu, nggak apa-apa dicentang aja. Setelah itu klik tempatkan pesanan ya, klik tempatkan pesanan di bagian bawah, nanti akan tampil halaman seperti ini. Anda sudah siap, maksudnya sudah panjenengan sudah membeli Office 365 yang untuk pelajar sama untuk siswa dengan sukses, everything is done gitu ya. Jadi semuanya sudah berhasil dilaksanakan dan panjenengan sudah bisa masuk ke beranda administrator Office 365 dan silakan melakukan pengelolaan user sebagaimana tugas administrator. Selesai, akun Office 365 for Education sudah siap digunakan.
Seperti itu, selesai. Terima kasih. Mari kita ngobrol-ngobrol. Monggo Bapak Ibu. Terima kasih. Ini nanti bisa di copy Pak ya, sebentar Ya. saya. Oke, silakan kalau mau ada yang ditanya. Panjang sekali. Tapi susah nggak? Enggak ya? Masih membayang-bayangkan aja ya, gitu ya. Iya, alhamdulillah saya berharap panjenengan bisa melakukan sendiri untuk sekolah panjenengan. Kalau sekolah panjenengan sudah oke, sudah ready, jenengan bisa membantu sekolah-sekolah yang lain yang mau mendeploy Office 365. Seperti itu.